Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, akhir cerita yang mencengangkan di mana Zeno dan Daishinkan dilenyapkan dalam sebuah rencana jenius dan licik dari Lucifer. Setelah era para dewa berakhir, Lucifer dapat bangkit kembali untuk menjadi satu-satunya penguasa yang tidak tertandingi. Cerita berlanjut dengan Lucifer yang saat ini memandangi tangannya dengan senang setelah akhirnya bangkit kembali untuk momen yang dia inginkan. Lucifer menyampaikan bahwa Pegito sudah menang dan misi balas dendamnya sudah selesai sekarang. Semua dewa yang sudah membuat hati Pegito sakit kini sudah dia bantu untuk dilenyapkan. Jadi Lucifer ingin tahu bagaimana perasaan Pegito sekarang ini. Dan saat mendengar proklamasi ini, mata Pegito nampak lebih melebar lagi saking terkejutnya dia pada Lucifer. Pegito lebih tercengang melihat kebangkitan Lucifer karena tidak bisa memprediksi apa yang bakalan terjadi pada semesta ini selanjutnya. Apakah semua ini sebenarnya sudah Lucifer rencanakan? Pegito sendiri tidak sadar. Tapi Pegito bukanlah satu-satunya yang akan bingung di sini, karena Lucifer sendiri menunjukkan wajah kebingungan melihat sesuatu perubahan di lingkungan sekitar mereka. Lucifer menjadi penasaran apa sebenarnya ini. Apakah Daishinkan sudah mempersiapkan sebuah jebakan ketika dia telah bangkit? Kita kemudian akan melihat apa yang sebenarnya Lucifer lihat dengan di depan Lucifer saat ini ada sebuah kegelapan murni. Lucifer melihat dengan semakin fokus untuk menunggu apa yang akan terjadi. Sampai tiba-tiba sebuah tekanan besar menekan Lucifer, tapi tingkat kekuatannya bahkan hampir tidak membuat perbedaan apapun. Hingga kemudian muncul sebuah penampakan raksasa yang mana itu adalah Super Sentron milik Zalama yang bangkit kembali. Tampaknya dari berakhirnya permainan Zeno, naga itu terpanggil secara otomatis untuk mengabulkan permintaan Pegito yang telah memenangkan pertarungan melawan Dai seperti janji yang sudah disepakati pada part sebelumnya. Buat yang belum nonton, cek playlist channel ini ya. Tapi Lucifer bahkan tampaknya tidak mengingat mengapa naga itu bisa muncul kembali. Dia hanya melihat dengan acuh tak acuh dan cuma berpikir kegilaan apa yang sebenarnya dibuat oleh Zalama. Tapi jangan pernah berpikir bahwa naga ini adalah satu-satunya kesempatan terakhir mereka untuk bisa mengalahkannya lagi. Tapi tanpa memperdulikan ucapan Lucifer, mata naga itu kini mulai bersinar untuk mengabulkan permintaan yang sudah Pegito sampaikan pada Zalama sebelumnya, yaitu menghidupkan kembali semua warga bumi dan semua G-Factor. Setelah permintaan dikabulkan, naga itu akan terpecah lagi menjadi 7 bola naga yang berpencar pada 2 alam semesta ke-6 dan juga ke-7. Lucifer sontak menyadari bahwa naga itu baru saja mengabulkan sebuah permintaan seseorang. Tapi Lucifer sama sekali tidak tahu permintaan apa yang sebenarnya sudah terkabulkan sekarang. Sampai tiba-tiba Pegito yang berada di kejauhan kini bisa merasakan semua energi para Z-Factor kembali. Dia segera tahu bahwa keinginannya untuk menghidupkan semua keluarga dan warga bumi kini sudah terkabul. Dan selain itu, seolah-olah Zalama memberikan satu bonus untuk Pegito. Tubuh Pegito saat ini akan bersinar terang dengan penuh energi. Sampai akhirnya, dengan seluruh tubuhnya diselimuti energi kuning, Pegito merasa telah disembuhkan dari semua kelelahan dan kekuatannya kembali pulih. Dia bangun dengan masih tidak menyangka bahwa tubuhnya juga diberikan energi. Dan energi ini kemungkinan cukup untuk membuatnya melarikan diri atau melawan Lucifer di lain waktu. Mengingat kekuatan Lucifer yang sekarang tidak akan bisa Pegito kalahkan seorang diri. Yang ada di pikiran Pegito hanya ketidakmenyangkaan bahwa dewa dan naga itu kini menyelamatkannya. Dan di alam semesta ke-7, planet bumi nampak sudah terlihat sekali lagi. Dan dalam adegan yang mengharukan yang telah kita semua tunggu-tunggu, para Z-Factor akhirnya bangkit kembali pada kehidupan ini. Mereka semua bertanya-tanya mengapa dan siapa yang sudah membangkitkan mereka. Pegito yang sudah merasakan aura ki mereka menyampaikan kesenangannya pada Zalama karena meskipun sudah tiada, Zalama tetap menepati janjinya pada Pegito. Pegito menunjukkan senyuman congaknya meskipun Lucifer juga sudah bangkit sekarang. Tidak ada yang lebih menyenangkan bagi Pegito selain melihat keluarga dan teman-temannya kembali. Sedangkan Lucifer kini memandangi Pegito dari kejauhan yang pulih kembali dengan energi menyelimuti tubuhnya.
Dia semakin bertambah bingung kenapa naga itu menyembuhkan Pegito kembali. Dan Lucifer yakin sesuatu pasti sudah terjadi di alam semesta ini. Sampai kemudian Lucifer menunjukkan senyuman santainya karena akhirnya menyadari apa yang sudah terjadi sekarang. Lucifer mengingat kesepakatan antara Pegito dengan Zeno sebelumnya adalah jawaban dari rasa penasarannya, di mana jika Daishinkan mati, maka keinginan Pegito untuk menghidupkan semua warga bumi akan terkabul. Dan bagi Lucifer sendiri, itu adalah hadiah yang pantas dengan semua perjuangan keras yang Pegito lakukan. Tapi di samping itu, Lucifer menunjukkan senyuman licik dan berjalan pergi meninggalkan Pegito. Lucifer berkata semua kesenangan Pegito sekarang dia tegaskan hanya akan berlangsung sebentar. Lucifer mendatangi dua pengawalnya yang sebelumnya diciptakan Daishinkan secara tidak sengaja, yang sebenarnya sudah dirancang oleh Lucifer sendiri. Sampai kemudian Lucifer duduk di kursi itu untuk menikmati dirinya yang sekarang merupakan raja segalanya yang baru. Lucifer nggak bisa menahan kesenangannya, dia sudah memimpikan perasaan seperti ini sejak ribuan tahun yang lalu. Lucifer mendeklarasikan dirinya sebagai Omni King yang baru yang akan memerintah seluruh alam semesta mulai sekarang. Setelah pemerintahan para dewa berakhir, sekarang akan menjadi mimpi buruk bagi semua orang dengan teror apa yang bakalan Lucifer persiapkan ke depannya. Sambil mengangkat tangannya, Lucifer akan mengubah tempat ini menjadi lebih mirip dengan rumah kesayangannya. Sampai tiba-tiba Lucifer mengeluarkan sebuah aura energi besar untuk melakukan sesuatu yang tidak bakal disangka-sangka. Meninggalkan Pegito berteriak bertanya-tanya apa tujuan dari Lucifer melakukan ini. Dan saat kita akan melihat dari kejauhan, Lucifer melepaskan banyak sekali energi laser yang semuanya mengarah cepat ke bawah ke semua alam semesta. Dan dengan senyumannya, Lucifer cuma menjawab pertanyaan Pegito bahwa dia akan melakukan seperti apa yang sudah para dewa peringatkan tentang keganasan dan kejahatan Lucifer padanya. Lucifer akan membuat seluruh alam semesta berada di bawah kendali penguasa yang baru sepertinya. Dan hal pertama yang Lucifer perbuat adalah melakukan pemusnahan pada siapa saja mortal yang lemah di alam semesta. Mengejutkan Pegito seketika, setelah dia membawa semua keluarganya kembali hidup, kini mereka akan berada dalam bahaya besar sekali lagi. Dan saat kita melihat planet-planet yang jauh di alam semesta, banyak laser Lucifer kini mengarah padanya dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di masing-masing planet itu. Bukan cuma satu, tapi banyak ratusan laser melesat seperti roket yang diarahkan dengan ganas. Dan planet tersebut ternyata milik bangsa Yadrat yang sangat panik melihat serangan tidak terduga datang. Tapi mereka tidak bisa menyelamatkan diri karena banyak laser itu kemudian menghancurkan mereka dan apa saja yang ada di sana. Sampai kemudian seseorang muncul ke planet itu dan sepertinya bukanlah teman. Yang rupanya itu adalah bangsa iblis yang Lucifer kirim untuk menginvasi planet itu. Dan bukan cuma satu, ada banyak sekali pasukan iblis tingkat rendah yang ingin menguasai planet tersebut. Selain itu bukan cuma di planet Yadrat, karena semua planet di seluruh 12 alam semesta akan menjadi target invasi bagi pasukan iblis Lucifer untuk menyerang dan menguasai semua planet. Meskipun mereka adalah iblis tingkat rendah, tapi tetap bukanlah tandingan bagi para mortal. Semua penghuni planet itu dibantai tanpa ada yang tersisa dengan lebih buruk dari apapun. Dan apa yang telah terjadi pada banyak alam semesta juga akan segera terjadi pada bumi. Seperti ucapan Lucifer sebelumnya, kalau kebahagiaan Pegito hanya akan berlangsung sebentar saja. Gohan tiba-tiba menjadi orang pertama yang merasakan bahaya besar mendekat. Gohan segera memperingatkan semua G-Factor untuk mengawasi bagian belakang mereka sekarang. Semua G-Factor menjadi sangat terkejut sekali dan mulai merasakan apa yang terjadi. Di belakang mereka banyak iblis dan laser memang sudah mulai memasuki planet bumi seperti yang sudah terjadi pada planet lainnya. Sementara Lucifer dengan keyakinan yang gelap dan jahat ini mengucapkan terima kasihnya pada Pegito atas usahanya. Sekarang dia yang sudah kembali dari alam iblis kini menghancurkan penghalang antara alam panah dan juga alam iblis. Menjadi penguasa untuk kedua alam ini akan membuat Lucifer bisa menggabungkan keduanya sekaligus. Dan tanpa anggota dari 5 dewa yang terkuat yang sebelumnya sudah Pegito kalahkan,
tidak ada lagi siapapun yang akan mengawasi alam iblis. Jadi, Lucifer bisa membawa banyak pasukan iblis untuk menemaninya menguasai alam panah ini. Secara perlahan, Lucifer mulai mengangkat tangannya ke depan untuk diarahkan pada Pegito. Lucifer menegaskan meskipun Pegito menerima rasa terima kasihnya, dia akan mengirim Pegito ke tempat para penjahat seharusnya berada. Karena lagi pula hanya ada satu pembunuh dewa di sini, dan itu adalah Lucifer, bukan Pegito. Sampai tiba-tiba, Pegito sontak dibuat terkejut melihat sebuah portal hitam muncul di bawah kakinya sekarang. Pegito yang sadar akan tujuannya, sontak berteriak pada Lucifer untuk segera menghentikan semua ini padanya. Tapi tubuhnya tetap terserap ke dalam portal gelap itu yang membuat Pegito tidak dapat melakukan apapun untuk melarikan dirinya. Dan dalam beberapa saat, Pegito pahlawan bapak-bapak berada dalam kegelapan murni dengan tidak ada apapun lagi di sekelilingnya. Pegito jatuh pada apa yang mungkin menjadi tempat kematian terakhirnya. Dan portal di atasnya perlahan akan menutup kembali. Lucifer menertawakan penderitaan Pegito yang meskipun kejam, tapi tidak ada bedanya dengan apa yang dia rasakan beribu-ribu tahun yang lalu. Lucifer menyuruh Pegito untuk tidak cemas, karena dalam beberapa juta tahun lagi, Pegito mungkin dapat mengulang sejarah jika dia sudah bosan berkuasa. Pegito diharapkan akan datang sepertinya seperti dia melakukannya pada Zeno dan Daishinkan. Sebelum kemudian Lucifer menoleh pada salah satu pengawalnya untuk mengajaknya pergi pada suatu tempat. Lucifer gak suka tinggal di istana busuk ini karena baginya ini bukanlah tempat yang pantas untuk Raja Maha Kuasa sepertinya. Hingga kemudian ketiganya beserta kursi tahta Lucifer akan menghilang sepenuhnya dari istana itu. Dan untuk sementara hanya akan ada keheningan di area jamur tersebut. Sampai tiba-tiba kita diperlihatkan tempat Pegito tergeletak sebelumnya. Ada air liur yang Pegito teteskan di tempat tersebut. Dan cairan liur itu kemudian akan bergerak dengan aneh dan berpisah menjadi dua bagian. Lalu keduanya mulai berkembang semakin besar, membentuk dua tubuh manusia. Sampai akhirnya dua gumpalan itu menjadi Vegeta dan juga Goku yang saat ini terbaring tidak sadarkan diri. Cara seperti ini pernah Pegito lakukan ketika ingin mengeluarkan mereka dari dalam tubuhnya untuk melakukan latihan di dalam piramida kekuatan. Sepertinya Pegito sudah merencanakan hal ini sejak awal untuk mengeluarkan mereka lagi dari dalam tubuhnya ketika Pegito masih sekarat. Dan meskipun Pegito sekarang dikirim entah kemana, tapi semesta mungkin akan memiliki harapan besar dengan adanya dua orang ini. Karena tingkat kekuatan mereka bahkan melampaui kekuatan Pegito jika tidak menggunakan kekuatan iblis. Dengan serafim biru dan ungu mereka, semua kejahatan yang ada di alam semesta mungkin bisa teratasi sampai Pegito kembali. Tapi pertanyaannya, apakah mereka akan bangun tepat waktu atau keburu semuanya dihancurkan para iblis lagi? Sementara itu, para Z-Factor sedang melakukan pertempuran sengit melawan pasukan iblis setelah mereka baru dihidupkan kembali. Mereka semua bertarung dengan sangat hebat mengalahkan banyak pasukan iblis, kecuali Lord Yamcha yang nampak lari kocar-kacir dikejar banyak pasukan iblis itu. Tapi tentunya sebagian besar kekuatan mereka terbukti masih jauh di atas para pasukan iblis rendah. Kecuali jika mereka melawan para kaisar iblis, kemungkinan akan cukup merepotkan mereka semua. Meski begitu, Piccolo saat ini setelah menghajar satu iblis, merasa pasukan iblis ini terlalu banyak sekali. Jadi, Piccolo menyarankan agar mereka segera berkumpul dulu di istana kami. Mereka tidak boleh membuat kesalahan yang sama, apalagi sampai musnah untuk kesekian kalinya. Namun, Gohan yang bersikap congak menolak untuk melakukan pelarian setelah apa yang sudah terjadi pada mereka sebelumnya. Gohan berpikir bumi baru saja dibangkitkan kembali dan para masyarakat sudah cukup banyak menderita. Jadi Gohan bertekad tidak akan membiarkan siapapun hancur lagi oleh orang-orang aneh di sini. Tapi tiba-tiba Krillin melihat sesuatu menyampaikan pada mereka semua bahwa mereka akan mendapatkan lebih banyak masalah sekarang. Karena rupanya muncul sebuah portal hitam besar yang sepertinya bukanlah kembalinya Pegito. Sampai akhirnya sebuah kaki keluar dari portal itu yang entah siapa sosok tersebut. Piccolo hanya semakin waspada dan penasaran apakah itu adalah pemimpin dari para pasukan iblis ini.
Karena Piccolo merasakan bahwa energi sosok itu begitu sangat kuat sekali. Dan secara mengejutkannya, itu bukanlah Kaisar Iblis apalagi Vegito, tapi sosok tersebut adalah Hit, bukan obat nyamuk. Dia minta semuanya untuk tidak khawatir karena dia bukan musuh mereka. Entah apa tujuan Hit datang ke bumi, tapi dia segera berjalan santai pada mereka. Hit menyampaikan bahwa dia sudah mempersiapkan bala bantuan untuk perang terakhir ini. Dan dia beritahukan mereka bisa berterima kasih pada Goku dan Vegeta sampai tiba-tiba dua pasang kaki lagi akan mulai keluar dari dalam portal itu, yang mungkin akrab bagi kita semua, tapi sama sekali tidak dikenal oleh para Z-Factor. Tapi terlepas dari kedatangan mereka, Piccolo nampak benar-benar tercengang dengan siapa dan apa yang dia lihat sekarang. Sampai akhirnya terungkap, dua sosok yang keluar dari portal tersebut tidak lain adalah Raja Vegeta dalam bentuk Dewa Super Saiyan 4 dan Bardock yang kini menggunakan penutup matanya. Tapi kedua orang ini bukanlah berasal dari dunia ini, yang kemungkinan berasal dari timeline lain seperti layaknya Goku Dewa. Yang jelas mereka berasal dari timeline yang pernah dikunjungi oleh Vegito sebelumnya. Jika kalian ingat, Vegito pernah mengunjungi satu timeline di mana Vegito membunuh Frieza sebelum Frieza menghancurkan planet Saiyan. Dan Vegito saat itu memberikan bayangan dan pengetahuan tentang semua perubahan Super Saiyan pada Raja Vegeta. Sekaligus Vegito menyuruh semua Saiyan di sana untuk bertobat agar tidak menginvasi planet lain dan harus melindungi alam semesta. Karena itulah Raja Vegeta mungkin ingin membalas budi Vegito untuk sekarang datang dan membantu menyelamatkan timeline ini. Wah, benar-benar plot twist yang tidak terduga sekali ya. Alih-alih cerita itu cuma sampingan tidak berguna, ternyata akan nyambung dan berperan penting pada cerita utama ini. Raja Vegeta nggak menduga dari sinilah Vegito ternyata berasal. Sulit dia percaya seorang Saiyan bisa tumbuh begitu kuat di planet bumi yang baginya berisi banyak orang lemah. Tapi Bardock yang sepertinya sudah mendapatkan pencerahan juga cuma membalas kalau tempat ini sepertinya cukup bagus untuk ditinggali. Dan Bardock sendiri tidak akan keberatan untuk mengirim Kakarot anaknya atau Raditz sekalipun untuk tinggal di bumi, karena setidaknya mereka akan aman di bumi. Tapi kedatangan dua legendaris Saiyan itu pada akhirnya akan dipersingkat dulu, karena adegan sekarang akan berpindah pada alam lain yang gelap dan tandus, yang tak ada seorang pun mungkin hidup di sini. Entah mengapa kita ditunjukkan alam mengerikan seperti ini. Tapi tiba-tiba Vegito jatuh dari langit dan mendarat keras di tempat itu dengan ledakan yang memekakan telinga. Vegito berusaha untuk segera bangun lagi sampai tiba-tiba Vegito menunjukkan mata Seraphim hijaunya meskipun dia sudah tidak lagi bergabung dengan Goku dan Vegeta, membuktikan bahwa kekuatan Seraphim hijaunya kini sudah menjadi milik dia sepenuhnya dan tetap menjadi yang lebih kuat di antara Goku dan juga Vegeta. Vegito menyampaikan pada Lucifer bahwa semua ini masih belum berakhir. Vegito rupanya dikirim ke alam para iblis, tempat di mana Lucifer dikurung sampai beribu-ribu tahun sebelumnya. Tapi bagaimanapun, Vegito bertekad akan segera kembali dan memastikan dia mengalahkan Lucifer. Dan itulah dia akhir cerita dari Dragon Ball Ultra Vegito bagian pertama ini. Untuk bagian kedua sebenarnya masih belum tamat, tapi jika kalian mau lanjut atau mau manga lainnya, komen aja di bawah ya. YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.